Gapiers, apa kabarnya? Semoga semuanya selalu sehat dan baik-baik aja ya. Amin. Nah, sekarang Mama Bear dan Papa Bear mau bincang-bincang nih. Tentang apa ya? Apa nih? Tentang Papa Bear Gapi Farm. Baiklah. Nah, asal Cerita-cerita lah muasalnya, ya, sharing-sharing. sharing. Asal muasalnya nih, gimana sih? Kok bisa terus mau bikin Gapi Farm gitu? Asalnya pandemi. Jadi di bulan Mei semua usaha turun, terus kita ngeliat ada peluang di mana. Terus kita ngeliat Gapi. Waktu itu bukan cuma Gapi pilihannya. Pilihannya ada cupang. Terus? Ada cupang. Tapi Kok nggak main cupang? kita ngitung-ngitung. Farm Papa Bear nih kecil banget. Kalau misalnya ngeliat nih, ini cuma 5 meter kali 3,5 meter. Kita kalau mau main cupang pasti nggak maksimal dengan tempat yang begini. Jadi kita ngitung Gapi gimana. Nah ternyata dari ruangan yang kecil begini main Gapi bisa cukup maksimal, biarpun nggak besar sekali ya. Kita punya 250 tank, dengan lumayan banyak puluhan jenis dan kita masih bisa tambah. Bahkan kalau tambah yang kecil-kecil kita bisa mendekati 300 tank. Dan udah sangat cukup untuk jadi breeder Gapi yang langsung main di kelas menengah lah. Menengah gitu kita bisa. Gitu Mama Bear. Atau Mama Cantik gitu. Jadi awalnya gara-gara COVID lah ya. Nah, terus ini gimana bikin raknya atau apanya nih? Coba Bapak cerita dulu dari akuarium, rak, segala macamnya ini bagaimana di sini. Jadi selama 3 bulan 4 bulan kita bertahap. Dan di Papa Bear ini kalau misalnya kita ngeliat startnya nih, tuh, ayo lihat sini nih ya. Nih. Rata-rata anggap aja hampir 150 kita pakai rak gantung. Semuanya rak gantung. Semuanya kalau lihat dari bawah kita gantung di tembok semua raknya. Semua. Mau di rak yang sebelah sini, rak sini, bahkan sampai rak yang di belakang sana. Nah, itu semuanya rak gantung. Ada space kecil lumayan bisa 50 akuarium. Dulunya apa Papa Bear? Dulunya gudang. Itu space-nya hanya 1,5 meter. Lumayan. Semuanya digantung Mama Bear. Asal jangan tahu cuma padaku ya. Iya ya, nggak enak digantung ya. Pengalaman ya digantung ya. Kok kamu gitu? Nah, yang sini. Ini juga tadi apa? Gudang, semuanya gudang ini. Sebenarnya ini dulu pintu. Cuman kita ilangin raknya, kita ganti jadi besi. Jadi keren ya. hmm. Oke. Nah, kalau lampu sendiri gimana nih ceritanya Papa Bear? Ini bikin sendiri atau bikin lah ya ini ya? Lampu bikin sendiri. Kita pertama terlalu boros. Tapi boros karena satu rak nih kita pakai 3 lampu. Makanya kenapa di rak terakhir kita hanya pakai 1 strip. Ya kan? Nah, kita pakai 3. Pertama kita coba. Ini kalau lampu putih aja bagus nggak sih? Terus udah gitu kita lihat-lihat lagi. Bagus pas jadi pertama karena tidak ada pembanding. Kita ini pertama bagus. Nah, terus kita cobain. Kita pakai warna kuning sama biru sama putih digabung. Hasilnya jauh lebih bagus. Nah, kalau di kamera mungkin nggak terlalu kelihatan ya, cuman di kasat mata jadinya bagus banget. Nah, ada ini dulu pembanding nih, kita lihat ini. Lampu ini bisa kita matiin. Lampu biru sekarang kita matiin. Kelihatan nggak dari jauh hasilnya? Nah, ini putih sama kuning. Terus kita matiin putih. Nah, kalau dilihat dari jauh, yang ini putih aja sama ini putih, kuning, biru. Ini kalau kasat mata jelas banget jauh bedanya. Ini yang ini jauh lebih putih daripada
yang putih aja. Nah, kalau putih sama biru hasilnya seperti ini. Nah, ini putih, biru, kuning jadinya bener-bener putih. Cuman ya karena ini akuariumnya udah mulai berlumut, jadi nggak. Cuma kalau air pas baru kelihatan banget beda jelas. Ini udah tentang lampu di Papa Bear. Nah, bagaimana tentang sistem filter di sini? Kita belajar dari senior-senior kita ngeliatin YouTube itu banyak banget lah YouTube. Ada berbagai macam cara dan tidak ada cara yang paling benar. Semuanya benar sesuai dengan kecocokan kita. Jadi kita di sini ada yang under gravel yang taruh di tempat makan, bahkan kita ada yang permanen. Cuman ya memang kita belum pakai sistem. Waktu itu mau buat sistem, kita kebingungan ngebuang airnya. Dan kita di dalam rumah, kita mau buang air keluarnya susah, mau ngelewatin pipa-pipa, ntar rumah jadi berantakan gara-gara pipa udah serapi ini ya sayang. Jadi kita putusin untuk tetap cara lama. Terus gimana dengan aerator yang kita pakai nih Papa Bear? Apa kita cuma pakai satu bos semua? Atau gimana Papa Bear? Belum coba. Cuman kan kita karena kita buatnya bertahap, jadi kita belinya pelan-pelan. Dulu pertama kali kita beli aerator yang 4 cabang, kayak mentok-mentok di Berapa akuarium? berapa waktu itu? 35 akuarium. Terus kita instalasi pertama salah, pas udah dibenerin juga nggak kenceng gitu. Kalau Papa Bear seneng kayak lihatnya kayak tsunami gitu, seneng gitu. Iya, ngeliat kayak air bah gitu, seneng. Cuman ntar kita kecilin, nggak pakai semua. Karena ingat aerator itu juga kadang-kadang kita harus kasih space kalau ada udara kosong keluar satu supaya aeratornya tahan lama. Karena kalau misalnya aerator kekuatannya 2, terus udah gitu kita tutup semua, terus yang keluar 1,5, setengahnya tuh ketahan di dalam, aerator lebih gampang rusak. Daripada begitu kita kosongin aja 1 supaya tenaga air yang sisa tuh bisa keluar semua. Jadi tetap keluar 2 biarpun yang setengahnya nggak terpakai ya. Jadi itu aerator umurnya bisa panjang. Yang terakhir untuk 120-130 akuarium terakhir kita pakai Resun LP100. Itu semuanya airnya masih kencang. Jadi ada yang bilang ngapain pakai aerator gede-gede, ntar sekali rusak ya habis semua, harus ganti yang gede lagi, yang mahal. Tapi ada juga yang bilang enggak, ini mah bertahan bisa tahunan lama. Tahunannya bukan 1 tahun 2 tahun, bisa lebih dari itu jauh. Cuman ya kita lihat aja nanti. Kalau pengalaman Papa Bear dari pengalaman teman nggak ada masalah ya, kita lihat aja nanti ya kalau masalah aerator. Sip. Nah terus Papa Bear Guppy Farm ini ambil ikannya dari mana sih? Bibitnya dari mana sih? Dari farm besar lah, farm besar ada beberapa. Kalau sering lihat Instagramnya Papa Bear pasti tahu kita ngambil ikan dari mana aja. Kalau buat kita ngambil ikan itu yang penting genetiknya bagus, itu yang paling penting. Sekarang gini lah, kita ngambil dari farm yang besar terkenal, itu 50% ikannya nggak bagus-bagus banget, tapi genotipnya luar biasa. Buktinya apa? Orang tua yang datang badannya nggak terlalu bagus, ekornya nggak terlalu bagus, ternyata anaknya bagus banget. Padahal kalau cari-cari informasi sebelumnya, kalau anak indukannya jelek banget, anaknya nggak bisa lebih bagus dari indukan. Ternyata ya faktor genotip itu yang kita cari. Kalau genetiknya udah bagus, ya udah pasti bagus banget. Fenotip sama genotip itu apa sih Papa Bear? Dari tadi kan Papa Bear bilang fenotip, genotip. Coba bahasa Indonesia yang biasa aja deh. Ya nggak, jelasin lah. Itu juga gini loh. Fenotip ya, kita ikan nih kita istilahkan gini loh. Kalau ya fenotip sama genotip. Jadi kalau misalnya pada saat ikan datang, kita ngelihat badannya, wah bagus, ekornya, dorsalnya, coraknya, itu kita sebutnya tadi fenotip yang terlihat. Nah ini juga kita belajar dari teman-teman dan dari farm besar gitu ya. Fenotipnya, nah genotip itu yang nggak terlihat, genetiknya, nenek moyangnya dia siapa, udah kuat belum genetiknya. Nah
itu yang kita perlukan juga, genetik itu gitu. Jadi bisa jadi anaknya dari 100 anak ada 5 yang bagus banget, yang ke-6 terbagus, 7 terbagus, 8 terbagus, mungkin sampai 20 terbagus, itu masih bisa ngasilin anak yang sama bagus sama pas 1. Jadi asal genotipnya terjamin. Makanya di Papa Bear itu ngambil dari farm yang penting genotipnya terjamin. Karena kalau misalnya ngomongin fenotipnya, kita bisa buat sendiri. Yang penting kita dapat genetik yang bagus, ntar anak-anaknya kita bisa hasilin sendiri. Cara buatnya ya kawinin. Gitu. Terus dikasih makan apa sih Papa Bear supaya ikannya bagus, anak ikannya bagus-bagus nih? Sekarang di Papa Bear makan Artemia sehari 3 kali. Yang lainnya tanpa pelet. Dulu waktu di awal-awal kita produksi dapnya makna ya sendiri. Itu kita ternak sendiri, hasilnya udah banyak banget. Udah banyak banget Boars Bears. Cuman waktu di suatu saat kita dapat kok ikannya sering sakit ya, apa kita salah? Padahal DM-nya kita ternak loh, bersih dan nggak ngambil sembarangan, nggak ambil di kali. Jadi seharusnya lebih bersih gitu loh. Cuman mungkin kita yang salah atau nggak tahu kenapa kok ikannya banyak sakit. Akhirnya kita coba putusin, udah stop itu butuh air, stop dapnya makna. Memang tetap pasti ada yang sakit lah, dari 100 sakit tuh pasti ada lah. Mati 1, mati 2 itu udah biasa gitu. Tapi turun drastis ya, makanya semenjak saat itu kita putusin hanya Artemia dan pelet, mem atau NRD atau Otoheim ya, campuran lah. Cuman sehari 3 kali itu Artemia, sekalinya campur sama pelet atau ya sejenisnya lah. Banyak banget nih informasinya ya, Boars Bears. Ya sharing di kisah Papa Bear gini, moga-moga ada yang bagus bisa ditiru. Bagus, gitu ya. Ya udah kalau gitu kita udahin aja Papa Bear ya. Iyalah, kan ikannya ini kan semuanya yang ngurus Mama Bear kan ya. Papa Bear habis urus akuarium tidur. Oke dah kalau gitu, semuanya jangan lupa ya untuk like, apa lagi Papa Bear? Subscribe And share. Moga-moga jadi ada gunanya ya. Oke deh, see you untuk video berikutnya. Bye-bye. Salam. Kedatangan siapa nih kita nih sekarang nih? Semua orang pecinta anjing di Indonesia tahu lah, kemungkinan besar tahu siapa ini Logan. Kick. Waduh. Jadi bisa pengurangan juga? Bisa. Bisa. Ya udah coba. Dulu Kurang 2, kurang 1. Kurang 2, kurang 1 ya. berapa? Good. Wah, 7.